Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya pernah ditanya oleh beberapa pengamal. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya berbicara di sini khusus untuk para pengamal Wahidiyah, bukan untuk di luar pengamal Wahidiyah. Jadi untuk yang di luar Wahidiyah, pengamal Wahidiyah, saya mohon maaf jika ada istilah-istilah yang berbeda, karena banyak metode untuk wusul kepada Allah. Banyak metode untuk wusul kepada Allah itu banyak. Dan istilahnya itu biasanya berbeda-beda istilahnya. Di Wahidiyah sendiri punya istilah tersendiri. Tidak harus sama istilah itu. Yang penting tujuannya sama, yaitu wusul ilallah. Ada beberapa pengamal yang bertanya kepada saya, istilahnya curhat. Mereka bilang gini, dulu ketika saya awal-awal mengamalkan sholawat Wahidiyah, zauk yang diberikan oleh Allah kepada saya itu sering, intens. Mungkin dalam 1 minggu Allah memberikan zauk dalam hati saya itu bisa 4 hari, bisa 5 hari, bahkan bisa setiap hari. Tapi setelah bertahun-tahun saya jadi pengamal Wahidiyah, kok malah gak tahu ono zauke, kok ampang, mujahadaku kok ndak ono rasane. Apakah hatiku jauh dari Allah? Apakah Allah sudah tidak memperhatikan aku lagi? Itu yang jadi pertanyaan mereka. Mereka takut kalau Allah jauh dari mereka. Dan ternyata kejadian ini tidak hanya terjadi pada 1-2 orang saja. Banyak dari saudara-saudara kita yang mengalami itu. Awalnya wah, luar biasa. Luar biasa. Di awal-awal kita jadi pengamal luar biasa. Bahkan ketika hati kita muncul rasa iri terhadap sesuatu, itu kroso. Waduh, iri rek hatiku. Ketika kita melakukan sesuatu muncul rasa ujub, itu kroso. Terasa, sangat terasa sekali kalau kita itu ujub. Seakan-akan ada yang memberitahu, kamu iri, kamu ujub. Itu di awal-awal. Dan ketika kita kasih tahu bahwa kita iri, kita ujub, saat itu langsung kita hentikan. Rasa iri kita hilangkan. Rasa ujub kita hilangkan. Itu di awal-awal. Tapi kemudian setelah lama jadi pengamal, kita tahu kalau kita sedang iri, tapi kita terabas saja. Kita tahu kalau kita sedang ujub, kita terabas saja. Seakan-akan mujahadah itu tidak ada efeknya sama sekali. Dan itu yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Nah, ketika saya ditanya seperti itu, saya jawab gini, Allah tidak menjauhi kita. Allah tetap memperhatikan kita. Hanya saja saat ini ketika kita tidak lagi merasakan zauk dalam hati kita, Allah sedang mendidik kita. Allah sedang memberitahu kita bahwasanya
Allah tidak hanya ada ketika kita bermujahadah saja. Kenapa kok kita dididik seperti itu? Kenapa kok saat ini ketika kita mujahadah tidak ada dzauk dalam hati kita? Allah sedang memberitahu kita, aku iki ono nang diae. Gak cuma ono nang gone mujahadah. Allah sayang sama kita. Allah tidak mau kita terpeleset. Karena banyak dari kita yang sudah terpeleset karena diberikan dzauk oleh Allah ketika kita mujahadah. Pada akhirnya apa? Ketika kita setiap mujahadah kemudian dikasih dzauk, pada akhirnya apa yang terjadi? Mau ada orang sakit dimujahadahi, sembuh. Lah sembuhnya karena dimujahadahi. Ada orang punya masalah rumah tangga dimujahadahi. Permasalahan rumah tangga selesai. Wah, selesai karena mujahadah. Allahnya hilang. Beralih pada mujahadah. Seakan-akan yang menyelesaikan semuanya itu adalah mujahadah. Dan Allah tidak mau itu terjadi pada diri kita. Allah tidak mau. Sehingga Allah mengalihkan. Lo enduk ono. Aku ada di sana. Lihatlah di situ. Aku ada di situ. Maksudnya gimana? Ketika kita mujahadah. Kok kita tidak ingat Allah? Tapi ketika kita sendirian, kita merenung, kita langsung terkoneksi dengan Allah. Dan Allah memberitahu, aku ada di dalam renunganmu. Ketika kita mendengarkan lagu, tiba-tiba ketika mendengar lagu, kita ingat sama Allah dan dzauk masuk dalam hati kita melalui lagu. Itu Allah memberitahu kepada kita, aku juga ada di sini. Bahkan ketika kita mau tidur, tiba-tiba kita ingat dosa-dosa kita. Sehingga hati kita terkoneksi dengan Allah. Allah sedang berkata, aku juga ada di sini. Aku ada di mana-mana. Aku ada saat kapanpun. Bukan hanya ada ketika kamu bermujahadah. Itu yang mau diberitahukan Allah kepada kita. Namun kita nggak paham. Kita nggak paham. Di dalam Al-Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Opo ae sing ana ndek nggone barat, opo ae sing ana ndek nggone timur, kabeh apapun yang pernah kamu lihat, apapun yang pernah kamu dengar, apapun yang pernah kamu rasakan maupun tidak pernah kamu rasakan, kata Allah, aku ada di situ. Fa ainama tuwallu, dimanapun kamu memandang, dimanapun kamu menghadap, fa thamma wajhullah. Di situ ada aku, kata Allah, ada aku. Maka sangat mengherankan kalau kita sebagai pengamal wahidiyah yang sudah bertahun-tahun kok belum bisa melihat atau belum bisa memandang Allah di segala hal. Itu sangat mengherankan. Dan itu perlu dikoreksi, perlu introspeksi diri. Kenapa? Kenapa aku sudah bertahun-tahun menjadi pengamal wahidiyah, tapi aku belum bisa memandang Allah dimanapun mataku memandang.
Aku tidak bisa memikirkan Allah dimanapun otakku ini, akalku ini berpikir. Aku tidak bisa merasakan Allah dimanapun hatiku ini merasakan. Perlu koreksi diri. Jangan hanya cuma menilai orang lain. Jangan hanya cuma mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Carilah kesalahan diri kita sendiri. Sekecil apapun kesalahan kita, cari.